Selamat pagi anak-anak. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai devosi kita. Namun sebelumnya kita akan melihat daftar doa yang akan kita panjatkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Ibu rindu kita semua, baik ibu yang ada di tempat ini maupun anak-anak sekalian yang ada di rumah, kita sama-sama mendoakan. Pertama, bangsa dan negara kita, kemudian yang kedua seluruh warga sekolah kita, kemudian cita-cita dan harapan serta hidup dalam kebenaran. Ya, kita akan membuka devosi kita sekaligus kita akan mendoakan beberapa pokok doa ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, mengucap syukur kami sungguh diberikan kesempatan untuk kami boleh berkumpul kembali pada pagi hari ini. Tuhan, kami rindu untuk menaikkan beberapa pokok doa kami sebelum kami mulai devosi. Yang pertama, Tuhan, kami rindu mendoakan bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan, setiap masalah yang ada dalam bangsa kami, kejadian-kejadian yang menimpa di dalam bangsa kami, Engkau adalah Allah yang berdaulat. Engkau yang memimpin bangsa kami, Engkau yang memampukan setiap rakyat dan warga di bangsa ini Tuhan untuk benar-benar Tuhan tabah, sabar Tuhan menghadapi setiap problem yang ada. Tuhan beri kekuatan kepada Bapak Presiden kami, para jajaran-jajaran kementerian Tuhan, bahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami, diberikan kekuatan sehingga mereka mampu mengambil kebijakan yang bijaksana Tuhan, yang memberikan hal yang positif ke depannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh warga SLH Gunung Agung. Mohon Tuhan Kau jaga lindungi, dijauhkan dari sakit penyakit, yaitu sakit COVID Tuhan. Biarlah warga SLH Gunung Agung boleh beraktivitas dengan leluasa. Kami juga boleh diberikan kesempatan untuk kami bisa menikmati pembelajaran onsite Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan untuk cita-cita dan harapan kami, apapun yang menjadi harapan kami, biarlah harapan itu sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami rindu Tuhan hidup di dalam kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan apa yang menjadi kehidupan kami ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup dan kudus, kami mempersembahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu pagi hari ini. Mohon Tuhan bantu, urapi, sucikan, kuduskan, layakkan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh menghadap Tuhan dan kami boleh bersuka cita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, jadi siapa yang ikut berperan ya? Kalau kalian pernah melihat suatu drama teater, pasti kalian bertanya-tanya ya, yang ikut berperan di dalam panggung itulah yang kita lihat begitu. Pasti nanti akan ada tokoh utama, tokoh antagonis, tokoh protagonis, tokoh yang ikut membantu, dan mungkin properti-properti yang ada yang sudah disediakan untuk mendukung jalannya suatu teater. Nah, ketika kita melihat itu, kira-kira siapa yang ikut berperan supaya suatu drama atau suatu teater itu bisa berjalan sebagaimana mestinya? Ya, silakan kalian merenungkan selama 30 detik. Saya memberikan waktu selama 30 detik untuk kalian boleh mengidentifikasi siapa yang ikut berperan dalam drama atau teater. Kalau kalian sedang bermain drama atau sedang bermain teater, atau mungkin kalian sudah membayangkan orang-orang yang sedang bermain film, kira-kira siapa ya yang ikut berperan supaya teater atau drama itu bisa berjalan sebagaimana mestinya? Ya, silahkan direnungkan, direfleksikan. Ya, jadi ketika kita melihat satu drama atau satu teater, maka kita akan melihat bahwa ya di dalam satu kisah itu pasti ada yang berperan di belakang layar. Ya, sesuai dengan judul devosi kita. Tentu ada orang-orang yang membantu untuk menyalakan lampu,
menyiapkan properti, membantu untuk makeup ya, atau mungkin membantu untuk si pemeran-pemeran yang akan masuk ke dalam drama atau teater itu bisa berpakaian sebagaimana mestinya. Atau mungkin juga ada orang-orang yang menyiapkan konsumsi supaya mereka nggak kelaparan. Ya, kira-kira dalam satu drama teater itu banyak sekali orang-orang yang ikut berperan. Ya, bahkan yang ikut berperan bukan hanya yang ada atau yang tampil di depan, tapi mereka yang ada di belakang layar juga ikut berperan supaya drama atau teater itu bisa berlangsung ya, atau bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Jadi kalau kita lihat ya di ayat Filipi 1 ayat yang kelima, di sini firman Tuhan menyatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ya, ini adalah salah satu ucapan syukur seorang rasul, yaitu Paulus. Ya, kita tahu Paulus dengan latar belakang pribadi yang jahat, pribadi yang sangat menentang orang Yahudi. Dia adalah pribadi yang dipanggil Tuhan ya, supaya dia boleh dipakai oleh Tuhan. Kemudian dia menjadi seorang rasul ya, yang memberitakan kebenaran firman Tuhan dan memberitakan berita Injil kepada orang-orang yang yang ada di beberapa daerah ya. Kalau kita baca secara detail nanti guru BS akan membantu gitu ya. Jadi ibu tidak menceritakan dia pelayanan di mana saja, tapi Paulus ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Di dalam pelayanannya yang luar biasa ini, Paulus memiliki sikap hati yang sudah tepat, karena dia mengucap syukur kepada Allah bukan karena dirinya bisa, bukan karena apa yang sudah dia capai dalam pelayanannya, tapi dia menyatakan ucapan syukur itu karena dia melihat persekutuan di orang-orang yang ikut membantu dalam berita Injil ya, dari hari pertama sampai itu berlanjut. Artinya dia bersyukur melihat kesetiaan orang yang ikut mendukung dalam pelayanan tersebut ya. Jadi kalau kita tahu di dalam kisah Paulus ini, kita bisa belajar bagaimana Paulus ini memiliki kerendahan hati. Dia tidak memegahkan diri ya, dia tidak merasa ya saya yang pelayanan, saya yang harusnya dipuji, dibanggakan, saya yang harusnya dinyatakan, kalian harusnya bersyukur karena ada saya ya. Dia tidak menyatakan kalimat-kalimat tersebut, tetapi Paulus di sini dia menyatakan ucapan syukurnya karena orang-orang yang mendukungnya, orang-orang yang bekerja di balik layar, yang ada yang setia, yang dia ikut membantu pelayanan Paulus. Kemudian kalau kita lihat lagi ya, Paulus ini adalah pribadi yang ya, dimana dia itu bukan hanya melihat dari siapa dirinya atau orang-orang yang ikut membantu dia, tapi Paulus ini juga melihat kesetiaan orang-orang ya yang ikut membantunya dalam pelayanan. Artinya apa? Paulus ini pasti memikirkan ya, pasti dia itu peduli dengan orang-orang yang ikut dalam pelayanan atau orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Pasti dia ikut memikirkan ya, makanya dia memperhatikan dan keluarlah statement, aku mengucap syukur dari hari pertama sampai hari ini. Artinya selama orang-orang yang ada di balik layar itu membantu pelayanan Paulus ya, memberitakan Injil, dia memperhatikan bagaimana orang-orang itu setia ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana sih kita belajar dari Paulus, yang pertama memang kita diajarkan untuk tidak mencari kemegahan diri. Kemudian yang kedua, memang Tuhan mengajarkan kita ya melalui pribadi Paulus ini, yang ibu bisa ambil adalah kita bisa memperhatikan ya, kita bisa memperhatikan orang-orang yang ikut terlibat ya di dalam pelayanan Tuhan. Nah, dari situ ibu ingin kita sama-sama memikirkan satu hal, yaitu siapa sih
yang ikut berperan di belakang layar dalam kehidupan kalian? Apakah kalian apakah kalian menganggap ketika kalian ada di posisi sekarang ini adalah karena kerja keras diri sendiri, ya, atau mungkin karena kepintaran diri, kemegahan diri, kemampuan diri, ya, merasa diri paling bisa, sehingga sangat mudah sekali untuk melupakan orang-orang yang ikut terlibat dan membantu kita, ya. Nah, kita sering sekali melupakan hal ini. Kalau Paulus tidak melupakan hal ini, bahkan di dalam pelayanan pun dia dengan kerendahan hati, dia mampu mengingat, ya, dia melihat kesetiaan, dia memperhatikan, bahkan dia tidak melihat dirinya sebagai senternya, tapi dia benar-benar melihat orang-orang yang ikut mendukung pelayanan Tuhan. Nah, jadi dari kisah Paulus ini, Ibu rindu, ya, sebelum kita masuk ke dalam doa penutup, Ibu rindu anak-anak sekalian melihat nih, siapa yang ikut terlibat dalam hidup kalian yang di belakang layar tapi mampu membawa perubahan dalam hidup kalian. Orang-orang yang sepertinya kalian remehkan gitu, ya. Hari ini silahkan kalian berterima kasih kepada orang-orang yang sudah maksimal, ya, dalam tanda kutip di belakang layar, yang mengusahakan yang terbaik buat kalian. Bisa jadi itu mama kalian, bapak kalian, ya, atau papa kalian, atau kakak kalian, atau adik kalian. Jadi saya minta hari ini coba kalian perkatakan atau ucapkan terima kasih kepada pribadi-pribadi yang sudah membantu atau sudah mendukung kalian sampai sejauh ini, ya. Itu adalah aplikasinya untuk kegiatan devosi hari ini. Kemudian kita akan menutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur ada orang-orang yang begitu mendukung kami dan mereka bekerja di belakang layar, Tuhan. Tapi kami tahu, Tuhan, Engkau adalah penenun yang agung, Engkau adalah pribadi yang mengendalikan seluruh perencanaan kehidupan, bahkan apapun yang kami sedang alami, Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan, kami patut bersyukur dan kami patut mengucapkan terima kasih terkhusus untuk Tuhan, karena Tuhan begitu memperhatikan kami dan Tuhan mampu memimpin kami. Tuhan telah mendukung, menuntun kami supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk melanjutkan aktivitas kami dan kami juga akan belajar. Mohon Tuhan pimpin kami, beri kami hikmat kebijaksanaan daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Hari ini silahkan kalian mengisi feedback yang ada di Google Classroom atau Google Form yang disediakan oleh wali kelas, ya. Nah, semangat, Tuhan Yesus memberkati.